Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin menyampaikan 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Apakah saja itu? Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang 3 pilar atau landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Langsung saja, yaitu yang pertama adalah mengenal siapa Tuhannya. Di dalam agama Islam, kita sebagai orang yang beriman percaya dan yakin bahwasanya Rabb kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita dan juga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang mana setiap hari kita beribadah kepadanya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhkan dari segala apa yang dilarangnya. Jadi poin pertama adalah kita sebagai umat Islam harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita, siapa yang menghidupkan dan mematikan kita, dan siapa semua yang mengatur kehidupan kita di alam muka bumi ini. Jangan sampai kita sebagai orang Islam itu tidak mengetahui siapa Tuhan kita. Kita hanya mengetahui Tuhan kita, tapi kita sebagai umat Islam tidak mau menjalankan segala perintahnya. Itu sama saja kita berdusta. Tidak mau menjalankan perintah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita harus mengetahui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dengan kita melihat atau membaca Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang memang menjadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak percaya apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita sudah tidak percaya satu huruf pun dalam Al-Qur'an, itu kita sudah murtad. Kenapa begitu? Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, Allah yang menurunkan langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak percaya satu huruf, ya, satu harokat, apalagi kita tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, itu kita sudah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, jadi hal yang harus kita garis bawahi di poin pertama ini adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, dan siapa yang memberikan kita kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita kufur atas apa yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat, Bismillahirrahmanirrahim, Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keadilan dan maha adilnya Allah. Ketika kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan jika kita berbuat jahat, maka orang lain itu dan kita juga akan mendapatkan kejahatan dari apa yang kita perbuat. Maka jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ketika kebaikan itu datang, ketika kebaikan itu kita berikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan.
tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan juga keburukan, jangan sampai kita berlaku buruk kepada orang lain, sehingga itu akan menyebabkan keburukan akan datang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Jika ada orang yang bertanya, "Siapa Robmu?" Maka jawablah, "Robku adalah Allah, yang telah memeliharaku dan memelihara semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Dan dialah yang setiap hari aku ibadahi, dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itulah poin pertama dari 3 pilar atau pondasi yang harus diketahui oleh setiap muslim. Poin kedua, dalam hal 3 landasan utama yang harus diketahui oleh umat Islam adalah tentang agamanya sendiri. Di dalam Islam, kita wajib mengetahui hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ini tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita thalabul ilmi, dengan cara kita belajar ilmu agama kepada para guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para habaib. Jangan sampai apa yang menjadi perintah di dalam agama kita itu kita tinggalkan, sedangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita kerjakan. Bahwasanya ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Jangan sampai agama yang seharusnya menasihati kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan di dalam agama. Dalam Islam bahwasanya agama itu secara bahasa adalah kepatuhan atau kerendahan. Jadi setiap apa yang menjadi perintah di dalam agama itu wajib kita patuhi dan wajib kita jalankan. Secara istilah, ad-din berarti adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ke muka bumi ini, agama samawi yaitu agama Yahudi, Nasrani maupun Islam, itu semua adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi dan Rasulnya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Dan tidak lain dan tidak bukan bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan Nabi Adam sampai manusia terakhir, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Di dalam Islam itu terbagi lagi kepada 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah segala sesuatu syariat yang memberikan ajaran tentang bagaimana cara kita mengerjakan salat 5 waktu, bagaimana cara mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bagaimana cara mengatur kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang senantiasa berkaitan tentang kehidupan kita kepada manusia dan lain sebagainya. Dan juga ada iman, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitabnya, bagaimana kita beriman kepada para malaikatnya, dan juga bagaimana kita beriman kepada hari akhir. Jangan sampai sebagai orang Islam ini kita tidak yakin bahwasanya ada surga, ada neraka, ada takdir, ada qada dan qadar, ada hal-hal yang berkaitan tentang gaib. Jangan sampai kita sebagai umat Islam itu tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan begitu banyak keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Apapun itu kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya dan kita harus meyakini itu semua. Dan itu harus kita yakini sebagai umat Islam. Dan juga di dalam Islam ada yang namanya ihsan, yaitu kesempurnaan dari kita menjalankan rukun Islam, rukun iman, dan hasilnya adalah menjadi orang-orang yang ihsan. Lalu yang ketiga adalah 3 hal yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah mengetahui siapa Nabi dan Rasulnya. Agama Islam ini Allah turunkan
dan Allah sempurnakan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita wajib mengimani dan percaya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada agama Allah, mengaku cinta kepada Islam, mengaku cinta kepada ajaran-ajarannya, tetapi kita tidak mengetahui siapa Nabi dan Rasul kita. Artinya tidak hanya sekedar mengetahui, tapi kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan dari segala apa yang dilarangnya. Dan kita juga mengetahui apa-apa yang senantiasa menjadi perintahnya dan apa-apa yang menjadi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintaiku, jika kalian mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena lewat pintunya Nabi Muhammad SAW, kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat-syariat perintahnya kepada kita, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarangnya. Dan juga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, cintai juga para pewaris-pewaris Nabi. Cintailah para alim ulama, para guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Jangan sampai kita menzolimi para ulama. Jangan sampai kita mengkhianati atau memfitnah para habaib, yang mana mereka menjadi ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui 3 landasan utama di dalam Islam yang harus kita ketahui, yaitu mengetahui siapa Tuhan kita, mengetahui apa ajaran agama kita yang kita yakini yaitu agama Islam, apa-apa yang senantiasa Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan juga kita wajib mengetahui kemuliaan dan keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Begitu banyak, begitu luas ketika kita ingin membicarakan keagungan Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW khatamun nabiyyin. Nabi SAW adalah penutup para nabi, dan segala kesempurnaan agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita mengkhianati apa yang menjadi ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di video yang singkat ini 3 pilar landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu kita mengetahui siapa Tuhan kita, kita mengetahui agama kita, dan kita mengetahui siapa Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan 3 landasan itu, insya Allah jika kita benar-benar menjalankannya, kita senantiasa selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.